Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mariske Maike Tampi, SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah PLKH 10, serta semua penonton yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya sebagai perwakilan dari kelompok 17 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Novel Raja Hamdan, selaku narator. Lalu ada Brian Dustin, selaku Tuan Maman. Ada Timotius Jaja Saputra, selaku kuasa hukum Tuan Maman. Lalu ada Anna Maria Setia, selaku Ibu Miselia, yang mewakili dari PT BCD. Dan kuasa hukumnya yaitu Lius Leonardi. Kasus posisi. Baik, sebelum kita mulai, izinkanlah saya untuk menjelaskan dan menggambarkan secara singkat mengenai kasusnya. Tuan Maman berencana akan membeli truk kontainer yang tujuannya truk tersebut menjadi transportasi untuk usaha jasa ekspedisinya. Tuan Maman tertarik untuk membeli truk kontainer pada PT BCD. Setelah bertemu dan berbincang dengan pihak dari PT BCD, Tuan Maman sepakat untuk membeli 5 truk kontainer merek Z dari PT BCD. Lalu Tuan Maman juga sudah deal dengan pihak PT BCD terkait perjanjian jual beli yang juga berisikan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Di luar hal tersebut, pihak PT BCD juga sudah menjelaskan mengenai suku cadang perakitan truk tersebut. Harus dipesan dari luar negeri, yang pastinya akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan Tuan Maman pun sama sekali tidak keberatan dengan hal tersebut. Pada tanggal 5 Februari 2020, sebagai awal pembayaran, Pak Maman membayar setengah dari total yang seharusnya dibayar, yaitu senilai 2.255. Pada tanggal 5 Februari 2020, sebagai awal pembayaran, Pak Maman membayar setengah dari total yang seharusnya dibayar, yaitu sebesar 2.125 juta rupiah. Pada awal bulan Maret 2020, timbul masalah yaitu Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan PSBB atau disingkatnya menjadi pembatasan sosial berskala besar yang berimbas pada tutupnya pelabuhan Tanjung Priuk sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, suku cadang yang digunakan oleh perakitan truk yang telah dipesan oleh PT BCD terpaksa mengalami terkendala pada pengiriman dari luar negerinya. Akibatnya, kelima truk kontainer yang dipesan Tuan Maman akan mengalami keterlambatan pengiriman. Tuan Maman sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut sebagai kegiatan usaha ekspedisinya yang baru ia jalani. Sehingga ia berencana mencari distributor truk lain dan menghubungi pihak PT BCD untuk membatalkan pembelian truk kontainer merek Z tersebut. PT BCD berusaha melakukan negosiasi dengan Tuan Maman terkait hal tersebut. Nah, berdasarkan dari kasus posisi tersebut, maka kedua belah pihak yaitu PT BCD yang diwakili oleh Nyonya Miselia didampingi oleh kuasa hukumnya Lius Leonardi SHMH dan Tuan Maman didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Timotius Jaja Saputra SHMH. Bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini melalui proses negosiasi. Negosiasi akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2020 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Berlokasi di ruang meeting dealer Z yang beralamat di Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan. Tim negosiasi. Halo semuanya, selamat pagi. Baik, karena semuanya sudah hadir di sini, saya rasa alangkah baiknya untuk pembahasan hari ini kita mulai ya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Maman, selamat pagi Pak Timotius. Selamat pagi Bu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu kuasa hukum saya, yaitu Pak Lius yang sudah hadir di samping saya.
Baik, untuk menghemat waktu, saya mulai pembahasannya ya Pak. Namun sebelum itu, saya mewakili PT BCD ingin meminta maaf nih kepada Pak Maman atas ketidaknyamanan yang Bapak alami. Memang betul, beberapa minggu yang lalu kami mengabari Bapak bahwa 5 truk kontainer yang dipesan mengalami keterlambatan pengiriman. Nah, berdasarkan pembahasan kita sebelumnya ya Pak, Bapak ingin membatalkan pembeliannya dan meminta uang muka dikembalikan. Yang menurut kami, hal tersebut bukanlah jalan keluar yang baik untuk masalah ini, Pak. Maka dari itu, hari ini kita sepakat mengadakan negosiasi mengenai hal tersebut. Kami tahu benar bahwa Pak Maman sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut untuk mendukung kegiatan ekspedisi yang sedang Bapak jalani. Namun, perlu Bapak ketahui, kalau masalah keterlambatan tersebut bukan hal yang kami kehendaki ataupun sengaja kami lakukan, Pak. Dan perusahaan kami juga mengalami kerugian loh, Pak, karena kejadian ini. Jadi rasanya tidak adil saja kalau Bapak meminta pembatalan pembelian dan pengembalian uang muka. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Lius selaku kuasa hukum saya. Nggak bisa gitu dong Bu. Di sini saya nggak peduli perusahaan kalian mengalami kerugian atau enggak. Jujur, mendengar kabar tersebut, saya sangat kecewa loh Bu. Kecewa sekali. Truk yang saya harapkan untuk mendukung usaha ekspedisi saya itu tidak bisa diserahkan pada waktu yang kita sepakati di awal. Ibu sendiri tahu bahwasanya saya baru saja mulai usaha ini. Tadi Ibu sendiri juga mengatakan hal tersebut. Namun belum dijalankan saja saya sudah mengalami kerugian seperti ini. Makanya saya berniat membatalkan perjanjian ini dan meminta uang muka saya dikembalikan. Baik Pak, saya mengerti keadaan Bapak sekarang. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan di awal kan Pak, kalau mengenai keterlambatan pengiriman, bukan hal yang kami kehendaki, melainkan karena keadaan memaksa. Lalu untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Pak Lius selaku kuasa hukum saya. Baik, saya akan menjabarkan beberapa hal untuk melanjuti penjelasan klien saya. Perlu saya jelaskan bahwa hal-hal yang dapat dimasukkan sebagai force majeure, yaitu pertama, tidak dapat diperhitungkan kehadirannya ketika perjanjian disepakati. Kedua, terjadinya bukan merupakan akibat kesalahan ataupun tidak dapat dipersalahkan kepada debitur. Dan yang ketiga, halangan tersebut berada di luar kemampuan debitur untuk mengatasinya. Jadi dalam kasus klien saya ini mengenai keterlambatan pengiriman kelima truk Bapak itu tergolong dalam force majeure atau keadaan memaksa. Klien saya juga tidak mungkin melakukan hal tersebut dengan sengaja. Lalu berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian yang dibuat kedua belah pihak bersifat mengikat. Oleh karena itu, Pak Maman tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Baik Pak, sebelumnya izinkan saya untuk menanggapi pernyataan dari Pak Lius. Gini Pak Lius, klien saya kan mengajukan pembatalan bukan semata-mata gak ada alasannya. Saya mau mengingatkan kembali bahwa dalam perjanjian yang kita buat itu tertuang jelas dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana berbunyi penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Jadi secara hukum pun sebenarnya PT BCD juga sudah melanggar ketentuan dalam perjanjian yang sebelumnya sudah dibuat bersama. Nah, oleh karena itu PT BCD juga kan dianggapnya melakukan non prestasi karena melakukan yang sudah diperjanjikan tapi tidak tepat waktu. Jadi sekian. Ya Pak, mengenai hal itu memang betul telah diatur dalam surat perjanjian yang kami buat bersama. Tapi perlu saya tegaskan lagi ya Pak, bahwa mengenai keterlambatan pengiriman bukan hal yang kami kehendaki, apalagi sengaja kami lakukan. Toh tidak ada yang tahu Pak kalau bakalan terjadi pandemi seperti ini. Ya sudahlah Bu, kalau memang dari pihak Ibu tidak setuju, saya mengajukan batalan serta pengembalian uang muka. Terus bagaimana dong jalan keluar yang baik untuk masalah ini? Seperti apa bentuk pertanggungjawaban dari pihak BCD terhadap saya? Iya Pak, Bu, benar ya seperti yang dikatakan Tuan Maman. Dan juga jika dilihat dari pasal 16 huruf B Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen,
Maka perbuatan PT BCD itu tidak sesuai, karena dalam pasal tersebut berbunyi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk huruf B, tidak menempati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi. Maka dari itu, saya sebagai kuasa hukum Tuan Maman sangat berharap dengan langkah yang diambil berikutnya oleh PT BCD. Terlebih lagi, Tuan Maman sudah membayar uang muka dengan setengah harga. Dan harga sebesar 2 miliar lebih itu tidak kecil loh, Pak, Bu. Baik, Pak. Saya akan menanggapi pernyataan Bapak. Dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dalam pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi, tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, apa yang klien kami lakukan tergolong dalam keadaan memaksa atau force majeure. Bukan klien saya tidak menepati janji ya kepada Pak Maman. Soalnya kan keadaan pandemi seperti ini juga nggak ada yang tahu loh Pak. Ini benar-benar di luar kendali klien saya. Baik Pak Maman, saya rasa kalau kita cuma debat seperti ini percuma akan memakan waktu saja. Bagaimana kalau kita langsung masuk ke pembahasannya terkait jalan keluar dari masalah ini Pak? Karena saya rasa diadakannya negosiasi ini seharusnya membantu kita agar menemukan jalan keluar dari masalah ini. Iya Bu, saya rasa begitu lebih baik ya. Jadi gimana nih Bu solusinya? Seperti apa bentuk pertanggungjawaban dari pihak BCD? Nah, iya betul Pak. Begini, mengenai pertanggungjawaban, dari pihak kami sudah bicarakan sebelumnya. Kami ingin memberi solusi kepada Bapak. Bagaimana kalau truk yang Bapak pesan di awal, kami gantikan saja dengan truk lain yang tersedia di dealer Z kami, Pak. Waduh, mohon maaf Bu, kalau pertanggungjawaban dari pihak BCD seperti itu, saya nggak bisa terima Bu. Saya tidak mau menerima truk kontainer dengan tipe lain. Kalau seperti itu mah, mendingan saya tetap batalkan saja perjanjiannya. Mencari dealer lain yang menyediakan truk dengan tipe yang saya inginkan, yaitu truk kontainer merek Z. Wah, kalau soal tipe truk yang Bapak mau dari awal, sekali lagi, kami mohon maaf Pak, itu belum bisa, mengingat suku cadang untuk perakitan truknya belum bisa dikirimkan dari luar negeri. Kami punya Pak, tipe truk yang seperti Bapak mau, tapi second, dan truknya cuma ada 2. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, kami berkenan untuk meminjamkannya. Wah, baiklah. Kalau soal itu, saya pertimbangkan dulu ya Bu. Saya minta jeda waktunya, kalau boleh, saya ingin bahas hal tersebut bersama kuasa hukum saya. Terima kasih. Oh iya, tentu saja boleh Pak, silakan. Kalau begitu, untuk jeda waktunya sampai pukul 10.35 ya Pak. Scene 2. Perundingan antara Pak Maman dan kuasa hukumnya telah selesai. Maka, Pak Maman dengan pihak PT BCD bisa kembali melanjutkan perundingannya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas sudah berkenan memberikan kami waktu untuk pertimbangan pernyataan Ibu sebelumnya. Mengenai hal tersebut, tadi sudah saya pertimbangkan dan sudah saya bicarakan bersama kuasa hukum saya. Akhir kata ya, saya bersedia dengan tawaran Ibu untuk minjamkan 2 truk kepada saya daripada usaha saya tidak jalan sama sekali, ya kan? Lebih baik saya jalankan saja dulu, walaupun hanya dengan 2 truk saja. Tapi Bu, apabila boleh, dengan syarat ya Bu, apabila misalnya suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya ada kerusakan pada mesin atau kendala lain yang tidak diinginkan, ya kami minta tolong sekali untuk itu menjadi tanggung jawab PT BCD. Karena kan itu truk second ya Bu yang pertama. Dan yang kedua, kami kan tidak tahu apakah semua mesinnya masih dalam keadaan baik atau tidak. Menurut Ibu bagaimana? Baik Pak Maman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mau mempertimbangkan saran yang kami ajukan tadi. Nah, mengenai syarat yang Bapak ajukan barusan,
Dari pihak kami keberatan, Pak, jika PT BCD juga harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Masa kami sudah pinjamkan 2 truk secara cuma-cuma ke pihak Bapak? Dan mohon maaf nih, Pak, jika suatu saat terjadi kerusakan, masa pihak kami yang bertanggung jawab? Lah, tidak bisa begitu dong, Pak. Di mana-mana nih ya, Pak, yang menggunakan, dia juga dong yang harus bertanggung jawab. Sebentar Bu, maaf. Sebelumnya saya juga mau tanya Bu soal truk yang pihak PT BCD pinjamkan kepada saya. Untuk waktunya berapa lama ya Bu? Apakah setelah kelima truk saya dikirimkan itu atau bagaimana? Iya, betul sekali Pak. Bapak boleh mengembalikan 2 truk yang kami pinjamkan tersebut setelah kelima truk yang Bapak pesan di awal telah berhasil kami rakit. Lalu mengenai hal yang tadi bagaimana Bu jika truk X-nya itu yang Ibu pinjamkan kepada Tuan Maman mengalami kerusakan? Dan jika truk X tersebut rusak, apakah pihak kami yang harus bertanggung jawab? Oh, soal itu seperti sudah saya jelaskan di awal ya Pak. Jikalau truk X tersebut sampai rusak atau sampai mengalami hal yang membuat truk pinjaman tersebut tidak berfungsi dengan baik seperti semula, maka kami minta itu menjadi tanggung jawab pihak Pak Maman. Waduh, tidak bisa seperti itu dong Bu. Itu kan truknya second ya, pasti kondisinya nggak 100% prima. Jadi, saya nggak terima Bu kalau misalnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Oh iya Pak, menyangkut hal itu dari pihak kami akan berikan izin Tuan Maman untuk memeriksa kualitas truknya sebelum dipinjamkan kepada Bapak, sehingga Bapak tahu resiko ataupun kelayakan truk second tersebut. Dan sehabis Bapak memeriksa truk tersebut, jika Bapak setuju, maka lepas dari situ adalah tanggung jawab Bapak terhadap truk tersebut. Tapi kami tidak ada tenaga ahli yang bisa mengecek truk tersebut berfungsi dengan baik dan benar atau tidak. Kalau boleh, saya diizinkan untuk mendapatkan waktu 5 menit lagi, karena ingin saya coba rundingkan lagi dengan kuasa hukum saya, bila berkenan. Baiklah Pak, Bu, kalau sebelumnya diberikan izin ada pengecekan, maka kami bersedia memperbaiki apabila ada kerusakan selama pemakaian. Dan juga kami akan bertanggung jawab penuh atas biaya perbaikan terhadap truk pinjaman tersebut. Tetapi dengan catatan bahwa truk yang nanti dipinjamkan kepada Tuan Maman harus masih dalam kondisi yang bagus, dan juga sebelum truk tersebut dipinjamkan, alangkah baiknya jika truk tersebut untuk diservis terlebih dahulu oleh teknisi PT BCD agar pada saat digunakan oleh Tuan Maman tidak terjadi masalah yang tidak diharapkan. Iya, baik Bapak. Kami setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Sebelum diserahkan kepada Pak Maman, kami akan melakukan pengecekan secara keseluruhan agar saat sudah berada di tangan Pak Maman, truk tersebut tidak mengalami kendala apapun. Bagaimana Pak Maman tanggapannya mengenai ketentuan pinjaman 2 truk tersebut? Ya, saya rasa sudah cukup seperti itu. Saya setuju. Baik, kalau begitu, saya rasa kita sudah menemukan kesepakatan yang baik untuk masalah ini. Saya selaku kuasa hukum dari pihak PT BCD mengucapkan terima kasih kepada Pak Maman dan Pak Timotius atas kerjasamanya hari ini. Dan telah melaksanakan tahap negosiasi ini dengan itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 merumuskan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Oh ya Pak, saya juga mau menyampaikan bahwa mengenai masalah kesepakatan yang sudah dibicarakan tadi, kami dari pihak PT BCD akan membuatnya dalam nota kesepakatan agar apa yang telah kita sepakati bersifat mengikat. Wah, akhirnya kita sudah menjalankan negosiasi ini dengan baik ya Pak. Saya senang sekali. Tapi sebelum itu, saya meminta maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan selama proses negosiasi ini berlangsung ya Pak. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Maman dan juga Pak Timotius untuk kerjasama kita hari ini. Saya harap ke depannya kita tetap dapat menjalin hubungan yang baik ya Pak. Saya juga senang sekali Bu. Terima kasih ya Pak, Bu, untuk kerjasamanya. Tadi saya juga minta maaf apabila ada yang tidak berkenan, saya lepas kendali.
Ya tentu saja Bu, kita kan tetap akan menjalin hubungan yang baik. Sungguh luar biasa bisa bekerja sama dengan pihak BCD. Ya juga dan juga saya selaku kuasa hukum Pak Maman mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena proses negosiasi yang kita lakukan tadi berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Siang Pak. Negosiasi selesai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu, berdasarkan negosiasi antara PT BCD bersama kuasa hukumnya dan juga Tuan Maman bersama kuasa hukumnya, maka hasil negosiasi tersebut disepakati dalam bentuk tertulis berupa sebuah konsensus.